Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah, penonton baru dan penonton setia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusan. Selamat datang di channel Mazaya Story. Hari ini saya akan menceritakan kisah pengkhianatan, perzinahan dan seekor kuda, kisah tragis yang akan membuat Anda merinding. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan komentar sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan jadi amal jariah. Pagi itu, kabut menyelimuti desa Cikasungka. Terletak jauh di pedalaman Jawa Barat, desa ini hanya bisa diakses lewat jalan setapak berbatu, diapit hutan dan ladang yang luas. Suara ayam berkokok terdengar samar di balik pohon-pohon kelapa yang tinggi. Desa ini seolah diam. Warga jarang bicara soal luar. Bahkan televisi pun hanya satu di rumah kepala desa. Di tengah desa itulah tinggal seorang petani bernama Sarman. Ia dikenal pendiam dan sederhana. Rumahnya dari kayu, beratapkan rumbia, berdiri di antara ladang singkong yang ditanaminya sejak muda. Sarman punya seorang istri, Maya namanya. Seorang perempuan yang dulu sempat merantau ke kota. Kulitnya kuning langsat, rambut hitam panjang tergerai, dan matanya menyimpan kesedihan yang tak mudah dijelaskan. Sudah 7 tahun mereka menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Maya sering duduk di beranda, memandang hutan, seolah menanti sesuatu yang tak pernah datang. Ia kerap termenung, memeluk perutnya sendiri sambil sesekali berbisik, "Kapan aku bisa menjadi ibu?" Suatu sore, datanglah seorang pria muda ke desa itu. Namanya Dio. Ia mengaku dari Jakarta, dan ingin belajar bertani sebagai bagian dari program magang. Wajahnya tampan, kulit sawo matang, dengan senyum yang mudah merebut perhatian. Dio disambut baik oleh warga, termasuk oleh Sarman, yang langsung menawarinya tinggal sementara di rumah mereka. Hari-hari berlalu. Dio mulai bekerja di ladang bersama Sarman, mencangkul, menanam, dan memanen. Tapi saat malam tiba, ada suasana lain yang tumbuh di dalam rumah itu. Maya mulai memperhatikan Dio lebih dari sekadar tamu. Tatapannya berubah. Cara ia bicara jadi lebih lembut, dan senyum yang dulu jarang muncul kini sering terbit saat Dio ada. Suatu malam, saat Sarman tertidur pulas karena lelah di ladang, Maya keluar ke dapur dan melihat Dio sedang duduk sendirian, meminum teh hangat. Ia mendekat, lalu duduk di sebelah Dio. "Kamu nggak bisa tidur juga?" tanya Maya pelan. Dio menoleh, lalu tersenyum. Masih belum terbiasa sama suara jangkrik sebanyak ini. Maya tertawa kecil, tapi sorot matanya tajam. "Kamu tahu, di desa ini, malam hari bisa terasa sangat panjang. Apalagi kalau hati sedang sepi." Dio mengangguk, tak banyak bicara. Tapi dari tatapan mereka malam itu, ada sesuatu yang tak biasa. Seperti benih kecil yang perlahan mulai tumbuh di tanah yang gersang. Maya, yang selama ini kesepian, mulai menemukan hangatnya perhatian dari pria lain. Dan Dio, yang awalnya hanya ingin belajar bertani, kini mulai melihat sisi lain dari rumah yang ia tumpangi. Namun, tak ada satupun dari mereka menyadari bahwa semua ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tak pernah dibayangkan bisa terjadi di sebuah desa yang diam, di bawah langit yang seolah menyimpan rahasia. Malam-malam berikutnya menjadi rutinitas yang ganjil di rumah kecil itu. Sarman yang kelelahan selalu tidur lebih awal, sementara Maya mulai menemukan cara untuk lebih sering mengobrol dengan Dio. Kadang hanya alasan membuatkan teh, kadang pura-pura takut sendirian di dapur. Padahal, yang ia cari adalah perasaan diperhatikan, sesuatu yang tak lagi ia temukan dari Sarman. Suatu malam, gerimis turun membasahi tanah. Udara dingin masuk lewat celah-celah dinding rumah. Maya kembali keluar kamar, kali ini mengenakan kain tipis dan rambut tergerai, seolah tak menyadari dirinya sedang menggoda. Dio yang tengah duduk di dekat tungku, hanya bisa terdiam saat Maya menghampirinya. "Malam ini dingin ya?" bisik Maya pelan, sembari duduk sangat dekat di sebelah Dio. Dio meneguk ludah.
Hatinya berdebar. Iya, sangat dingin. Maya memeluk tubuhnya sendiri dan menyender sedikit ke arah Dio. Kadang, aku benci dingin. Tapi lebih benci kalau harus merasa sendiri. Dio gelisah. Tapi Maya menatapnya dalam-dalam. Wajah mereka hanya terpaut sejengkal. Bibir Maya gemetar. Dan di tengah sunyi malam, hanya suara hujan yang menyaksikan jarak yang semakin tipis di antara keduanya. Namun, saat jarak mereka hampir lenyap, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar dibuka dari dalam. Maya langsung menjauh. Sarman terbatu kecil sambil keluar kamar. Tampak setengah sadar karena ingin ke belakang rumah. Kalian belum tidur, gumamnya sambil menggosok mata. Dio cepat-cepat berdiri. Saya mau ke kamar juga, Pak. Sarman mengangguk tanpa curiga, lalu melangkah ke belakang rumah. Maya hanya diam, wajahnya merah padam. Tapi di balik rasa malu itu, ada dorongan yang makin kuat dalam dirinya. Sebuah keinginan yang perlahan membakar hatinya dan bukan sekadar rasa kesepian. Keesokan harinya, Maya terlihat seperti biasa. Menanak nasi, menjemur pakaian, bahkan sempat tersenyum pada suaminya. Tapi matanya tetap mengikuti Dio yang sedang menyiram kebun. Ia berdiri di balik jendela. Dadanya berdebar. Sore itu, Maya pergi ke kandang belakang, tempat Sarman menyimpan peralatan bertani dan seekor kuda coklat miliknya, kuda satu-satunya di desa yang kerap digunakan untuk membawa hasil panen ke pasar. Namun anehnya, sejak beberapa waktu terakhir, Maya sering datang ke kandang itu sendirian. Ia duduk lama di sana, kadang berbicara sendiri. Hari itu, Dio melihat Maya dari jauh. Ia mengikuti diam-diam. Saat mendekat, Dio mendengar Maya berbicara lembut kepada kudanya, seolah kuda itu mengerti. Kamu satu-satunya makhluk di rumah ini yang benar-benar mendengar aku, ya. Tiba-tiba Maya menangis. Tangisnya lirih, namun menusuk. Dio yang menyaksikan dari balik pohon tak berani menghampiri. Tapi sejak saat itu, Dio sadar. Maya menyimpan luka yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Dan sejak hari itu juga, hubungan mereka tak pernah lagi sama. Desa Cikasungka mulai berbisik. Tetangga 1-2 mulai merasa ada keanehan. Maya yang dulu jarang keluar rumah, kini sering terlihat berhias. Dio yang awalnya pemalu, mulai sering berdua dengan Maya di kebun belakang. Tapi belum ada satupun yang berani menuduh. Karena di desa ini, gosip bisa membunuh lebih cepat dari racun. Namun di antara bisikan-bisikan itu, ada satu rahasia yang belum diketahui siapapun. Rahasia yang perlahan mulai tumbuh di dalam rahim Maya. 2 bulan telah berlalu. Tanpa disadari, tubuh Maya mulai menunjukkan perubahan. Perutnya sedikit membuncit, payudaranya mengeras, dan ia mulai merasakan mual setiap pagi. Awalnya ia pikir hanya masuk angin. Tapi setelah seminggu tak kunjung sembuh, Maya mulai curiga. Ia berdiri di depan cermin bambu yang tergantung di kamar, menatap perutnya yang sedikit menonjol. Tidak mungkin. Aku tidak. Namun hatinya tak bisa bohong. Ia mengingat malam-malam sunyi yang menggoda, dan perasaan yang menyesakkan setiap kali ia menatap Dio. Tapi, ia juga tahu, belum pernah sekalipun mereka benar-benar menyentuh satu sama lain. Bahkan, Dio tak pernah berani melewati batas. Lalu, siapa? Maya mendekap perutnya. Tubuhnya gemetar. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri pergi ke bidan desa, diam-diam tanpa sepengetahuan Sarman. Bidan Nyai Rumi memeriksanya dengan tatapan serius. Lalu perlahan mengangguk sambil tersenyum. Selamat ya, kamu hamil 3 bulan, Mei. Maya hampir tak bisa berdiri. 3 bulan? Ya, bayinya sehat. Kamu kelihatan kuat. Tapi kamu harus segera cerita sama suami kamu. Maya hanya mengangguk pelan, namun tubuhnya terasa beku. Dalam hatinya, ia panik. Perhitungannya tak masuk akal. Jika ia hamil 3 bulan, maka kehamilan itu terjadi tepat saat Sarman tidak menyentuhnya selama berbulan-bulan karena kelelahan bekerja.
Air matanya menetes. Ia pulang dengan langkah gontai. Malam itu, Maya termenung di tepi ranjang. Sarman sudah tertidur. Dia tidur di bel bambu depan rumah. Angin malam bertiup lembut. Tapi hati Maya kacau. Ia berjalan pelan ke dapur, lalu keluar ke belakang rumah, ke arah kandang kuda. Di sanalah, ia berdiri lama, menatap kuda coklat milik suaminya. Kuda itu tampak tenang, memandangnya dengan tatapan teduh. "Kamu, apa yang sebenarnya terjadi malam itu?" bisik Maya, lirih. Ia kembali mengingat malam gerimis itu. Malam saat ia datang ke kandang, sendirian, larut dalam perasaan kosong dan ketakutan. Saat itu, ia jatuh terduduk sambil menangis dan memeluk leher si kuda, merasa seperti satu-satunya makhluk yang memahaminya. Ia tak sadar berapa lama menangis. Ia tak ingat apakah ia hanya tertidur di pelukan si hewan, atau ada sesuatu yang terjadi di luar kesadarannya. Sejak saat itu, pikirannya seperti terputus. Ada fragmen yang hilang. Dan kini, ketika bidan mengatakan ia sudah hamil 3 bulan, Maya mendadak merasa tubuhnya dingin. Apa mungkin? Tidak, itu gila. Namun keesokan harinya, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Mimpi tentang suara binatang, jeritan, dan sosok kabur yang mendekatinya di tengah malam. Setiap bangun, Maya menangis diam-diam di kamar mandi. Ia takut. Ia bingung. Dan ia mulai merasa sesuatu di dalam tubuhnya bukanlah sesuatu yang normal. Desa Cikasungka makin riuh. Ibu-ibu mulai membahas perubahan tubuh Maya. Beberapa mulai curiga. Tapi yang paling membuat gempar adalah ketika Maya tak lagi menyembunyikan kehamilannya. Ia mulai tampil keluar dengan perut yang membuncit. "Anaknya siapa?" bisik satu tetangga. Sarman itu kurus dan letih. Mana mungkin dia masih kuat? Apa Dio? Atau jangan-jangan? Desas-desus makin liar. Dan saat itu pula, Sarman akhirnya tahu. Ia melihat perut Maya, dan langsung terduduk lemas. "Maya, ini anak siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Maya hanya menangis. Ia tak punya jawaban. Dio pun ketakutan dan memilih menghilang dari rumah keesokan harinya. Dan di tengah keheningan itulah, Maya kembali ke kandang. Tempat yang selama ini menjadi awal dari teka-teki mengerikan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Hujan gerimis kembali turun, seolah mengulang malam penuh teka-teki itu. Maya berdiri di pintu kandang. Angin membawa bau jerami basah, sementara suara embusan napas si kuda terdengar lirih. Kuda coklat besar itu menatapnya dari balik sekat kayu. Matanya tenang, nyaris seperti manusia yang mengerti. Maya melangkah masuk perlahan. Bayang-bayang kenangan samar mulai berkelebatan di benaknya. Dingin, tangis, pelukan, dan sebuah momen gelap, di mana ia merasa kehilangan kesadaran. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu," bisiknya, menatap si kuda yang masih diam. Ia lalu meletakkan tangannya di leher kuda itu, seperti yang pernah ia lakukan malam gerimis itu. Tapi kali ini berbeda. Ia menutup mata, mencoba mengingat lebih dalam. Tiba-tiba, seperti aliran listrik menyentak tubuhnya, kilasan mimpi aneh yang selama ini menghantuinya kembali muncul dengan lebih jelas. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya sendiri tertidur di lantai kandang. Lalu ada sosok hitam besar mendekat. Tapi bukan manusia. Dan bukan hewan biasa. Sosok itu menyatu dengan kegelapan, bergerak pelan. Lalu, semuanya gelap kembali. Maya terbangun dengan nafas terengah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi semua petunjuk mengarah ke satu titik. Malam itu, sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang tidak masuk akal. Keesokan paginya, Maya mencoba menyibukkan diri. Namun semua mata di desa terus menatapnya penuh curiga. Bahkan beberapa anak kecil mulai mengolok-olok, menyebutnya ibu kuda. Maya menahan air mata. Sarman tak bicara banyak. Ia seperti kehilangan semangat hidup.
Sejak melihat kehamilan Maya, ia lebih sering duduk termenung di kebun, jarang pulang ke rumah. Sementara Dio benar-benar menghilang entah kemana. Sore itu, seorang dukun tua datang ke rumah, mengaku diminta tetua kampung untuk membantu. Ada yang tak beres dengan kandunganmu, Mei, ujar dukun itu pelan, dengan tatapan kosong. Maya terdiam. Apa maksudnya? Embah. Ada roh jin kuda yang pernah tinggal di kampung ini ratusan tahun lalu. Ia dikutuk oleh manusia karena mencintai seorang perempuan. Sejak saat itu, ia bersemayam dalam sosok kuda. Dan, ia hanya akan bangkit kembali jika menemukan perempuan yang kosong, sepi, dan membuka hatinya. Maya terdiam, tubuhnya gemetar. Kamu datang malam itu ke kandang bukan cuma karena sedih, tapi karena jiwamu memanggilnya. Darah Maya terasa membeku. Jin itu menyatu dengan kuda suamimu. Maya menjerit dan mundur, tapi dukun itu tetap berdiri tenang. Aku bisa bantu keluarkan anak itu dari rahimmu. Tapi, kamu harus siap. Karena setelah ini, hidupmu tak akan pernah sama. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Kata-kata sang dukun terngiang. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk perutnya sendiri. Air matanya mengalir. Di luar, terdengar suara langkah kuda. Tapi tak ada siapa-siapa di kandang. Hanya angin, dan suara berat napas hewan yang terdengar, semakin mendekat jendela kamarnya. Maya perlahan berdiri. Ia membuka tirai. Dan ia melihatnya. Sosok tinggi besar, dengan tubuh seperti manusia namun kepala seperti kuda. Mata merah menyala, berdiri dia menatap ke arahnya. Nafasnya berat, tidak mengancam, tidak menyerang. Hanya menatapnya, seolah mengatakan, anak kita akan segera lahir. Pagi itu, desa Gegerwangi menjadi sunyi. Tidak ada suara ayam berkokok, tak ada anak-anak bermain, bahkan angin pun seakan enggan berhembus. Di rumah panggung milik Sarman, terdengar suara erangan Maya yang menggema hingga keluar halaman. Tolong! Maya menggigit bibirnya. Peluh bercucuran. Kontraksi itu datang lebih cepat dari yang seharusnya. Dukun tua yang kemarin datang sudah bersiap. Dibantu dua tetangga perempuan, mereka mengelilingi Maya yang terbaring lemah di atas tikar pandan. Jangan dilawan, Mei, anak ini harus keluar hari ini juga. Ucap dukun itu pelan namun mantap. Maya menggenggam tangan salah satu perempuan. Tubuhnya bergetar hebat. Teriakannya makin keras. Ia bisa merasakan, ada sesuatu yang sangat tidak biasa dengan bayi ini. Bukan hanya dari sakitnya, tapi dari hawa aneh yang mengelilingi ruang bersalin sederhana itu. Di luar rumah, Sarman berdiri dengan wajah dingin. Ia tak masuk, tak mau melihat. Bahkan hatinya sendiri telah beku sejak malam gerimis itu. Ia merasa tidak lagi memiliki kendali atas hidup dan rumah tangganya. Beberapa warga mengintip dari kejauhan. Mereka berbisik-bisik, saling lempar pandangan penuh kecemasan. Tiba-tiba, seekor kuda coklat liar tanpa tali datang berlari ke halaman rumah. Menghentak tanah dengan dua kaki depannya. Dua tetua kampung mencoba mengusir, tapi kuda itu tidak mundur. Ia hanya berdiri mematung, menatap pintu rumah seolah tahu, sesuatu yang penting sedang terjadi di dalam. Jangan ganggu dia, bisik dukun tua dari dalam. Itu, bapaknya. Jeritan Maya makin menggila. Tangisnya seperti bertarung dengan nyawanya sendiri. Arghah. Satu dorongan terakhir, dan suara tangis bayi akhirnya terdengar. Namun anehnya, suara itu bukan tangisan biasa. Ada unsur berat, seperti teriakan makhluk yang belum pernah dikenal manusia. Semua yang ada di dalam ruangan terdiam. Mata mereka membelalak saat melihat sosok bayi yang lahir itu. Bayi itu memiliki kepala seperti manusia, tapi rambutnya lebat seperti surai kuda. Bola matanya besar dan hitam seperti malam, dan tangannya, kukunya panjang tajam. Salah satu perempuan langsung memekik. Ya Allah, ini apa? Maya tidak sadar.
Ia pingsan sesaat setelah bayinya lahir. Dukun tua itu mengangkat bayi itu dengan hati-hati. Tatapannya tidak panik, tidak takut. Ia hanya mengangguk pelan dan bergumam. Ini memang sudah takdirnya. Anak ini bukan makhluk biasa. Tapi dia adalah penjaga antara dua dunia. Kuda coklat di luar rumah meringkik keras. Langit tiba-tiba gelap, walau matahari belum tinggi. Bayi itu menangis, dan seluruh desa tersentak. Karena tangisannya, seperti suara kuda yang meringkik keras dari dalam tubuh mungil manusia. Malam harinya, Maya terbangun. Ia masih lemah, tapi pelan-pelan mencari bayinya. Ia menoleh ke sisi tikar. Bayi itu terbaring diam. Tapi saat Maya menatap wajahnya, si bayi membuka mata. Dan dari tatapan matanya yang dalam dan tajam itu, Maya tahu satu hal. Ini bukan mimpi. Dan anak ini bukan dari dunia manusia. Sejak malam kelahiran itu, Maya berubah. Ia tidak lagi menatap Sarman seperti sebelumnya. Matanya selalu penuh waspada, seolah menyimpan sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun, bahkan suaminya sendiri. Sarman, yang awalnya hanya curiga, kini mulai merasakan ketakutan. Bukan hanya karena rupa bayi mereka yang tidak biasa, tapi karena perubahan Maya terasa terlalu cepat, terlalu asing. Setiap malam, Maya menggendong bayinya sambil bersenandung lirih dengan bahasa yang tak dimengerti siapapun. Suara senandung itu menyerupai dengungan halus, seperti suara angin yang menelusup di antara dedaunan hutan. Kadang, di tengah malam, Sarman terbangun dan melihat bayinya tidak ada di tempat tidur. Tapi suara ringkikan samar terdengar dari arah belakang rumah. Saat ia menghampiri, Maya selalu berdiri di sana, menghadap langit, menggendong anaknya sambil menatap ke kejauhan dengan mata kosong. "Maya, kamu ngapain malam-malam gini?" tanya Sarman suatu malam. Nadanya mulai tak sabar. Maya menoleh. Senyumnya hambar. Dia tenang kalau dengar suara angin malam. Dia itu manusia. Mei, bukan anak kuda. Tapi Maya hanya tertawa pelan. Kamu nggak ngerti. Dia bukan cuma manusia. Keesokan harinya, warga kampung makin gelisah. Mereka tidak berani datang ke rumah Sarman lagi. Anak-anak dilarang main dekat situ. Bahkan Pak Lurah pun mulai mendengar desas-desus soal bayi kuda, perempuan yang kerasukan, dan makhluk halus yang menghuni pekarangan belakang rumah. Sarman mulai kehilangan kepercayaan. Tapi lebih dari itu, ia kehilangan istrinya. Ia pun mencoba mencari jawaban sendiri. Malam itu, diam-diam Sarman menyelinap ke lumbung di belakang rumah, tempat Maya kadang menghilang saat malam. Ia menunggu. Hingga lewat tengah malam, Maya datang dengan bayinya. Tapi yang membuat Sarman terkesiap, bukan karena Maya datang, melainkan karena seekor kuda coklat besar tiba-tiba muncul dari semak-semak. Dengan pelan, kuda itu berjalan mendekat, lalu menundukkan kepala ke arah bayi yang digendong Maya. Dan lebih mengejutkannya lagi, Maya membiarkan bayi itu menyusu di leher sang kuda. Bayi itu menyusu seperti anaknya sendiri. Sarman nyaris menjatuhkan alat yang ia bawa. Nafasnya tercekat. "Maya, kamu apain anak itu?" Sarman keluar dari persembunyian. Maya membalik badan, pelan. Wajahnya tenang. Dia butuh susu bukan dari manusia, tapi dari yang menurunkannya. Sarman melangkah mundur. "Jangan main-main. Maya, itu kuda. Kamu sudah nggak waras." Tapi Maya mendekat. Ia memeluk bayinya erat-erat. "Aku nggak gila, Sarman. Aku hanya ibu yang tahu siapa bapak dari anakku." Sarman terdiam. Wajahnya pucat. Maya menatapnya dalam. "Kamu mau tahu rahasia sebenarnya, Sar?" Sarman menggeleng pelan. Tapi Maya tetap berbicara. "Malam itu, saat kamu pergi ke sawah dan aku kesepian, dia datang. Lelaki tampan, yang ternyata bukan manusia." Sarman membeku. Maya meneruskan dengan suara pelan dan getir. "Dia bukan kuda.
tapi makhluk yang bisa menyerupai. Dia datang sebagai pria ganteng dan kamu tahu sendiri apa yang terjadi malam itu. Langit kembali bergemuruh. Dan kuda itu menatap Sarman dengan mata seperti manusia. Mata yang sama dengan bayi itu. Sarman terduduk di tanah. Wajahnya penuh debu dan keringat dingin. Jantungnya berdentum keras, seolah ingin keluar dari dada. Pandangannya tak lepas dari sorot mata kuda coklat itu. Mata yang memiliki sorot manusia, tajam dan dalam. Jadi, kamu berzina dengan... Sarman tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Maya berdiri di hadapannya. Tenang namun matanya menyiratkan duka. Aku nggak tahu waktu itu. Aku pikir dia manusia. Sarman. Dia bawa wangi bunga, bicara halus, dan memelukku dengan kehangatan yang sudah lama nggak aku rasain. Sarman menggertakkan giginya. Dadanya sesak. Itu alasanmu. Karena aku sibuk di ladang. Kamu tega ngelakuin itu. Aku kesepian, Sarman. Suara Maya lirih. Matanya berkaca-kaca. Aku butuh kehangatan. Kamu pikir aku nggak ngerti? Kamu juga tergoda sama cewek-cewek muda di pasar? Tapi aku diam. Aku tahan. Sampai satu malam godaan itu terlalu kuat. Maya mendekat, menggenggam tangan suaminya yang dingin. Waktu aku sadar siapa dia sebenarnya, semuanya udah terlambat. Sarman menarik tangannya. Terus, sekarang kamu mau bilang apa? Anak itu bukan manusia. Maya menggeleng pelan. Dia manusia, tapi juga bukan. Dia, setengah makhluk gaib. Sarman membalikkan badan, berjalan menjauh dari Maya dan bayinya. Tapi langkahnya goyah. Ia menatap pekarangan luas yang dulu penuh dengan harapan, kini seolah menjadi ladang kutukan. Malam itu, Sarman tak tidur. Ia duduk di bel bambu depan rumah, termenung hingga fajar. Di dalam, Maya mengayun bayinya dengan suara nyanyian lirih. Keesokan harinya, kampung kembali digemparkan. Pak Ustadz yang datang untuk melihat keadaan bayi itu, pingsan begitu melihat mata si bayi terbuka. Mata itu, bukan mata manusia, gumamnya lirih sebelum jatuh. Kabar pun menyebar cepat. Warga mengira Maya telah memelihara siluman. Banyak yang meminta agar keluarga itu diusir demi keselamatan kampung. Sarman, yang selama ini dikenal sebagai lelaki baik dan sopan, tiba-tiba jadi bahan gunjingan. Ia bahkan sempat dilempari batu saat melewati jalan utama pasar. Penghuni rumah itu udah nggak layak tinggal di sini. Bayi itu mesti dibuang ke sungai. Kalau nggak, kampung kita bisa kena bencana. Sarman hanya bisa menunduk, menahan marah dan malu. Tapi Maya justru semakin tenang. Aku akan pergi dari sini, katanya suatu malam. Aku dan anak ini. Tapi kamu harus tahu, Sar, ini bukan akhir. Apa maksudmu? Tanya Sarman datar. Maya tersenyum tipis. Anak ini, dia punya tugas. Dan dia bakal tumbuh besar bukan sebagai manusia biasa. Kalau waktunya tiba, dunia bakal tahu siapa dia sebenarnya. Sarman memandang anak itu, yang kini sudah bisa merangkak. Tubuhnya kecil, tapi ototnya kuat. Suaranya lebih berat dari bayi manapun yang pernah ia dengar. Waktunya tiba untuk apa, Mei? Tanya Sarman dengan suara pelan. Maya mendekat dan membisik di telinganya, untuk mengungkap kebenaran tentang asal-usul manusia. Tentang keturunan pertama yang datang sebelum Nabi Adam. Yang masih hidup, menyamar, dan sedang membangun kekuatannya kembali lewat anakku. Sarman mematung. Tidak percaya. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu, sejak malam kelahiran itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. 6 tahun berlalu. Rumah di pinggir kampung itu kini sudah ditumbuhi ilalang. Dindingnya retak, dan jendela-jendela dibiarkan terbuka, seolah tak ada yang peduli lagi. Tak ada yang tahu pasti kemana perginya Maya dan anaknya setelah malam itu. Beberapa warga bersumpah pernah melihat sosok wanita berjubah putih berjalan menyusuri hutan di arah utara, menggandeng anak kecil bermata tajam.
Tapi setiap kali dikejar, sosok itu lenyap begitu saja. Sarman sendiri memilih hidup menyendiri. Ia meninggalkan kampung, bekerja di sebuah pesantren di kota sebagai tukang kebun. Ia menjadi pendiam, menghindari pembicaraan dengan siapapun. Tapi dalam hatinya, ia masih menyimpan luka dan rasa bersalah. Sampai suatu sore, ketika langit mendung dan angin berhembus dingin, seseorang mengetuk pintu gubuk kayunya. Seorang pria muda berdiri di ambang pintu. Tingginya sekitar 170 cm. Tubuh tegap, rambut hitam terurai sebahu. Tapi yang paling mencolok, matanya. Sorot tajam penuh ketegasan. Seolah bisa menembus hati siapapun yang menatapnya. "Sarman?" tanyanya dengan suara dalam. Sarman mengernyit. "Kamu siapa?" "Aku, anakmu." Sarman terdiam. Ia ingin menolak, ingin menyangkal, tapi sorot mata itu, ia mengenalinya. Ia mengangguk pelan. "Masuklah." Anak muda itu duduk, melihat sekeliling. Ibu meninggal 3 tahun lalu. Sarman menarik napas dalam. "Maaf, aku nggak bisa jadi ayah yang benar." "Bukan salahmu," kata anak itu tenang. "Ibu memilih jalan yang sulit, tapi dia tahu aku ditakdirkan untuk membawa perubahan." Sarman menatapnya. Hati bergetar. "Perubahan macam apa?" Anak muda itu menatap lurus ke arah Sarman, lalu berkata, "Aku bukan manusia biasa, Ayah. Darah yang mengalir di tubuhku, sebagian bukan dari dunia ini. Tapi aku tak datang untuk menyakiti siapapun." "Lalu, apa tujuanmu?" Ia berdiri, membuka kancing bajunya. Di dadanya, terukir tanda aneh seperti tapak kuku binatang melingkar. "Aku datang untuk menghentikan mereka. Makhluk-makhluk sepertiku yang memanfaatkan wanita kesepian, yang membangun keturunan demi kekuasaan." Sarman tersentak. "Jadi, kamu bukan satu-satunya?" Anak itu mengangguk. "Banyak. Di seluruh dunia. Tapi kebanyakan lahir dari dosa dan ketidaktahuan. Mereka tumbuh dengan amarah. Aku adalah kunci untuk mengakhiri semuanya." Sarman terdiam lama. "Apa yang bisa kulakukan?" Anak itu tersenyum samar. "Kau sudah melakukan cukup banyak, Ayah. Kau memilih bertahan saat dunia menghina. Dan sekarang, aku hanya minta satu hal." "Apa itu?" "Doakan aku. Dengan nama Allah, satu-satunya tempat kita semua kembali." Malam itu, mereka berdoa bersama. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Sarman merasa dadanya lega. Keesokan paginya, anak itu pergi tanpa jejak. Hanya selembar daun kering dengan tulisan halus tertinggal di meja. "Terima kasih, Ayah. Aku akan kembali ketika dunia siap menerima kebenaran." Sejak saat itu, beberapa kejadian aneh terjadi di berbagai penjuru negeri. Tapi semua itu dianggap sekadar mitos, cerita fiksi, atau konspirasi belaka. Tak ada yang tahu bahwa semuanya berawal dari sebuah kampung sederhana, dari seorang wanita kesepian, dan seekor kuda yang bukan sembarang kuda. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesepian dan rasa kurang bersyukur dapat membuka celah bagi bisikan yang menyesatkan. Dalam kehampaan, manusia bisa tergoda melakukan hal-hal yang di luar nalar hanya demi perhatian dan cinta semu. Tapi sesungguhnya, hanya kepada Allah tempat kembali dan berserah diri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Qs Al-Isra 32. Ayat ini mengingatkan bahwa menjaga diri dan kesucian adalah hal utama. Ketika seseorang melanggar batas itu, dampaknya bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada orang lain di sekitarnya. Cerita ini adalah fiktif belaka, ditulis seolah nyata agar bisa diambil pelajaran dan hikmahnya. Tidak ada unsur mistis yang dimaksudkan untuk dipercayai secara harfiah. Semua hanya untuk hiburan yang syarat pesan moral, agar kita semua lebih bijak dalam menjalani kehidupan.
Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe untuk terus mendukung cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Salam penuh hikmah, dari hati ke hati.